Di sini kok bau sate ya? Kok kayak bau apa ya? Enak-enak gitu ya. Saya tuh enak ada asap-asap terus. sampai sini cuma asapnya Mbak, santainya itu ada di perempatan sana. Ya, Iya. karena hari ini kita ada di Kelurahan Wonokromo, Jalan Imogiri Timur nomor 10 Ketonggo, bener ya? Ketonggo Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Kita ada di Bantul, boleh tepuk Iya. tangannya untuk kita semua. Tapi Bantulnya tuh yang masih deket-deket kota dan ini tuh daerah jejeran. Betul Iya. sekali. Kalau teman-teman dengar jejeran pasti Wisata kuliner. Wisata kuliner, ada juga wisata onderdil otomotif. Oh iya. Di sini tuh banyak sekali ya Mbak. Oh, Terkenal betul. ya? Kenal. Saya itu dulu kan pembalap waktu SMA. Oh. Ya, jadi Pembalap sering apa? Yo balap karung. Jadi sering belanja di Oh di daerah sini sini. onderdil ya. Berarti pokoknya yang Di sini tuh banyak sekali. Pokoknya unik-unik dan juga keren-keren dan juga sudah apa ya? Menasional bahkan mendunia, banyak produknya yang ada di sini. Tapi nggak tahu nanti kita temui itu siapa. Nah, nanti kita cerita-cerita. Karena Iya. saat ini Mbak Marta kita senang sekali Betul. ketemu dengan teman-teman UMKM. betul sekali. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita ini senang banget karena diajak Dinas Koperasi dan UKM DIY keliling-keliling Jogja. Betul. Iya, ketemu para pelaku UMKM di acara kita Sarasehan Si Sibako. Bakul. Boleh tepuk tepuk tangan tangan lagi. dong. Biar semangat UMKM-nya. Jadi kita bertemu dengan para pelaku UMKM di seluruh DIY ya. Betul. Jadi di sini kita nggak cuma datang, karena Ya. kita juga membawa tim kita yang nanti akan membantu Bapak Ibu semua yang ada di sini. Salah satunya ada foto produk gratis. Jadi silakan nanti yang bawa makanan, yang bawa kerajinan difoto. Produknya difoto, nanti bisa untuk jualan, bisa untuk update status. Sama cuannya nggak Mas saya foto? Apanya? Cuan. Iya, cuan. Itu nanti difoto juga. Iya. Foto selfie juga boleh nanti kalau Boleh? kalau slow, kalau sedang juga. Karena ada kotaknya putih ya di sebelah depan ini. Iya. Selain ada foto tulisannya. produk, kita juga buat teman-teman kita ada Mas Panca dan Mas Dimas. Halo Iya. yang ada di sana. Mereka berdua habis gerebekan. Oh iya tadi Iya, dapat gerebekan kerupuk kayaknya. UMKM. Iya. Mereka berdua ngapain? Nanti Dimas sama Bapak Panca. Ibu bisa menemui Mas Dimas dan juga Mas Panca, bisa menanyakan, bisa curhat, bisa konsultasi perihal produknya, legalitas produknya. Jadi nanti silakan Anda bisa langsung bertemu dengan teman-teman Plut. Iya. Nah, kemudian kita sudah juga berada bersama dengan para pelaku UMKM ya yang ada di sini. Ini hampir semuanya ibu-ibu lagi. Iya. Boleh dengar suara tepuk tangannya lagi dong? Mana UMKM-nya? Oh. Suaranya bapak-bapaknya mana? Bapak-bapaknya? Aduh, Malu-malu. dua. Iya. Nah, diantaranya ada dua. Ini yang sedang maju kita dikit, ajak. maju dikit. Iya. Udah bawa produknya langsung dipamerin dong produknya. Kenalan. Yang sebelah sini namanya siapa? Bawa produk apa? Coba. Ayo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kurang dekat. Zulaiha. Ya. Produk saya wingko babat kembar Fafa. Wingko babat kembar Fafa. Kenapa namanya kembar Kembar Fafa? Fafa. Suaminya kembar, anaknya juga kembar. Oh. Tapi wingkonya kembar enggak? Tapi wingkonya kan bisa kembar ya? Iya kembar jejer-jejer. Nah. Oke, Ini juga. agak dekat nih mikrofonnya. Ini cerita dikit tentang kenapa membuat wingko babat. Gimana sejarahnya? Sejarahnya kepingin punya usaha sendiri. Sebelumnya usaha orang lain. Sebelumnya kerja di pabrik. Oh, ikut orang lain berarti Orang ya. lain, ya. Terus kenapa terus sadar? Sadar diri. Sadar Kok enggak dulu-dulu gitu loh? Sadar pengen punya waktu nggak terikat gitu loh. Oh iya. Selain waktu nggak terikat, duitnya juga nggak terikat. Jadi kemana-mana. Gimana? Ini sudah berapa tahun? Sudah dari kapan? Dari anak saya TK, sekarang sudah SMP kelas 2. Oh, berarti suruh ngitung sendiri berapa tahun itu ayo. Piro tuh, TK. Bos? Berarti 6-10 tahunan? Iya, 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Ini usaha bersama Sendiri? keluarga atau ada punya karyawan gitu, Mbak? Usaha sendiri, karyawannya
Saya Ya, sendiri. rumah sendiri Oh. dari suami. Saya dan sendiri, anak-anak, suami iya. saya sendiri, anak saya Produksi. sendiri gitu ya. Produksinya berapa? Maksudnya sehari bikin berapa wingko atau gimana atau berapa dos? Tergantung pesanan. Oh, Oh, hanya pre-order ya pesanan ini? aja. Iya. Kalau nggak ada pesanan nggak bikin. Ya bikin ada di pasarnya Serangan. Oh, Oh, Serangan. dipasarkan di pasar Serangan. Kalau di pasar juga pakai kardus bungkus kayak ini? gini? Enggak. Terus? Tuh. Udah. Aduh malu dong berarti ya ampun. Plastik OPP. Oh, beda kemasan ya kalau Kenapa? pasar. Harganya beda apa? Kok Harganya beda. beda? Oh, beda dikit. Tapi Iya. ininya sama nggak sebenarnya Kualitasnya produknya? sama, Oh. cuman pakai kemasan sama enggak. Oh, ada tahu gitu kan belinya di pasar Tuku neng ya. pasar, rasanya sama ya. Sama. Tapi kan kalau di sini tertera ada Iya. legalitas halalnya, PIRT gitu. Kalau di itu kan nggak ada ya berarti Nggak ya? ada. Oke. Ini ngomong-ngomong yang ngajarin bikin kemasan siapa nih? Sendiri. Oh, sendiri? Coba-coba, ya. Oh, lewat- pinter ya. Pinter. Oh, coba-coba terus. Jadi. Dikasihkan ke percetakan. Oh, ya. Ini fotonya bikin sendiri apa? Fotonya bikin sendiri. Apa ini foto liane saja nih? Foto Iya, sendiri. foto- Ini produknya benar. Iya bener. Lo iya toh nanti fotoku ala. Coba dibuka Iya. sama enggak isinya? Lu beda ya Mbak, ada wadai lagi ternyata. Oh Iya, ini Mas. kalau yang Yang- di plastik juga ada tempatnya ini? Enggak, cuman plastik aja. Udah tadi itu loh Mas Udah gimana? blending ternyata ya. Ya ya Iya, ya. jadi oke, kalau oke. ini cantik ya dikemas satu-satu terus ada ininya. Udah sampai di mana aja pasarnya? Pasar marketnya? Yang beli atau Jualannya? gimana? Jualannya online-nya cuman lewat WhatsApp aja. Oh WhatsApp. Berapa temennya WA? 200-an. Terus ada yang lain nggak? Ada yang bantu jual gitu nggak? Enggak ada, paling dari mulut ke mulut aja. Oh, lah tadi katanya titip-titip di mana? Ada yang hotel yang ngambil. Iya, ada. Itu dari mana? yang founder dulunya ngambil di pasar Serangan itu, terus Oh, ke saya sendiri. kok tahu? Iya, tahu. Lah ya taunya dari Dikasih mana? tahu Oh dikasih sama, tahu. Akhirnya sekarang bisa masuk ke hotel juga. hotel. Oh Oke. ya lumayan lah. Oke Mbak Zulaika. Zulaika, Sekarang ganti sukses. Mbak Fitria deh. Mbak Fitri coba diperkenalkan dan juga produknya. Produknya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Fitria Ningrum. Usaha saya buka depot daging sapi Fitria. Terus Oh. produk-produk saya juga saya beri nama saya sendiri. Oh Pakai gitu. gitu. Narsis ya. Maka dari tadi kok Fitria jenengnya dewe toh. Oh ya. Oh. Kok nggak ada fotonya Mbak Fitri Iya. sekalian? Terus nomor berapa, Sekalian ya. coblos berapa gitu kan nggak apa-apa. Bukan itu Mas, Besok. beda lagi. Udah Ini lewat jualan ini. Oh iya. Jadi produknya apa dong? Punya depot daging sapi terus dibikin produk Iya. apa gitu? Abon, selain abon Ya. apa? Ada bakso ada bakso urat, bakso sapi, bakso ayam, bakso tusuk, tahu bakso. Oh, berarti terus nggak cuma daging sapi ya akhirnya? Enggak, terus kalau yang kering-kering itu ada abon sapi, abon ayam, Oke. rambak. Kayak gitu. Itu usaha keluarga atau punya apa namanya pabrik atau gitu, punya karyawan yang mengerjakan atau dikerjakan Mbak Fitri sendiri? Keluarga. Keluarga. Oke, kalau yang produk ini apa? Abonnya ini ibu mertua. Oh ibu mertua. Iya. Yang Kalau ngerjain produk yang ibu- lain tadi? Ada karyawannya. Ada karyawan. Punya berapa karyawannya? Kalau yang tempat ibu 3, kalau tempat saya cuma 1. Mbak aja. Enggak, ada yang bantu. Oh iya. Bukan suami saya loh ya. Iya Oke. karyawan ada satu, siapa suami? Sekarang penyebaran produk merek apa ini Fitria ini sampai mana aja? Oh iya. Alhamdulillah kalau ya masih di seputar Indonesia sih. Maksudnya Seputar Indonesia loh. Udah maksudnya muter-muter. ya, ke TV lain Samarinda, gitu. ke Palembang, Oh Kalimantan ke Palembang. gitu. Iya. Itu kenapa mereka tahu produknya? Awalnya itu dari FB, dari Facebook, IG gitu, ah. iya. Terus dari WA kayak gitu. Oke. Terus dari temen ke Berarti temen, ke sudah temen, menggunakan media sosial ya Oke, untuk sudah. terbukti
menggunakan media sosial bisa menyebar informasinya nggak cuma di daerah Seputar Indonesia. seputar Ya, Indonesia. kayak nama berita ya. Oke. Oke. Ngomong-ngomong produk apa yang paling laku sampai ke luar? Dari beberapa produk ini. Kalau yang anu tuh yang paling laris tuh ini, yang produk kering itu abon sapi sama abon ayam. Oh. Kalau yang abon sapi itu malah sering dibawa keluar kalau misalnya pergi haji apa-apa kayak gitu. Oh, Kira iya. dibawa keluar situ kemana gitu ya? Oh sampai Di dibawa PP. untuk ini ya, sangu ya kalau Iya, naik haji yang praktis. Iya. Oh, oke. Soalnya kan abonnya asli sapi, maksudnya daging murni, enggak. Biasanya kan kalau Emang ada yang nggak asli? iya ada yang misalnya campuran kayak apa? Gori Campur apa? apa? Kayak gitu. Oh, gori. Iya. Jangan-jangan yang saya makan gori. Iya, Nanti ini akunya tergantung- abon. Tapi Tergantung nggak seneng. harganya. Soalnya kamu nggak bisa ngerasain bedanya ya. Soalnya lebih murah. Ya, ini ngomong-ngomong sudah pada tahu si bakul belum? Sudah. Sudah daftar belum? Tapi belum masuk. Pernah daftar? Belum masuk, belum. Oh, Iya. saya sudah masuk tapi bolos. Oh gitu ya. Gurunya rapat. Tahu nggak kalau ada free ongkir kalau ikut si bakul? Belum. Nah, kan sayang sekali. kalau Mbak ngirim bisa Fitri free itu ongkir. dari Wonokromo mau ngirim ke Palembang itu nanti ongkirnya sudah ditanggung pemerintah. Oh, baru tahu ya. Bisa toh. Kalau bisa Lu gimana? takut tenanan lu. Seneng Bisa. toh? Saya Oh mau Oh, dong. iya. Siapa juga yang mau ibu-ibu? Siapa yang mau? Angkat tangan. Oh, yang Semua mau ya. dah. Oh, Siapa yang iya. sudah dapat free ongkir? Angkat tangan. Siapa yang pernah dapat free ongkir? Oh, sudah ada. Ada. Nanti tanya ya sudah. Kalau belum tahu, nanti ada Mas Panca sama Mas Dimas di sana. Tanya gimana caranya Tanya, ya. ya. Iya, Oke. iya. Kita Oke. apresiasi dulu buat Bu Zulaika sama Bu Fitri ya. Terima kasih. Matur nuwun Terima ya. kasih, ya. Bisa Semangat gantian. terus. Gantian, Yeah. oke. Salaman itu tak kira kakek produknya. Ini tetap dikasih sini dong. Iya, biar di display. Oke. Oke, saat ini kita akan mengundang lagi teman kita. Iya, Bu Siti Masito sama Bu Nila. Ayo monggo silakan. Ini Sini. produknya apa nih ya? Ayo monggo. Satunya, oh ini silakan. Yang mana Bu produknya diambil? Boleh Ayo diambil, boleh diambil, boleh boleh diambil. diambil. Kalau Bu Nila apa tadi ya produknya ya? Ada 3. Oh, pastry ya. Ada di situ kah? Ada. Oke, silakan diambil. Jadi di sini ini ternyata banyak banget kuliner. Ya. Tapi nanti kita tanya selain kuliner apa ya? Ini ternyata ada. Yang kuliner dulu, ini Ya, Bu yuk. Bu Nila. Bu Nila. Ini silakan. Boleh cerita, ini produknya ceritakan. apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nila Siti Makfiroh. Untuk produk saya adalah pastry. Di sini ada strudel. Strudel ini isinya pisang raja dengan filling coklat premium. Duh, kok kayaknya enak Premiumnya ya. apa? Ya. Maksudnya premium apa? Premium sama Pertalite apanya? Temennya. Oh, yang enak-enak pokoknya ya. Ya, terus ada lagi cheese roll. Cheese roll itu cheese keju cheddar dibalut dengan pastry, kulit pastry. Oh, berarti memang senang bikin Dari roti-rotinan. pastry semua. Ini Ya, ada mereknya ini? ada. Apa, Mereknya apa? Vanilla strudel Jogja. Bentar. Vanilla strudel Jogja. Cili lo yo. Iki ora ketok lho. Kehabisan. Coba ini lihat. Oh, kehabisan stiker. Oh. Oke, biasanya gede ya? seberapa? Iya, besar. Biasanya baliho. Iya. Oke. Iya. itu. Enggak loh Mas, itu namanya nutupi produk. Oh, tapi ini memang terlalu kecil ya yang Ya, ini ya. Ini ini sebenarnya. Berdasarkan pesanan atau tiap hari bikin gitu, ada display produknya gitu atau Iya gimana? baik. Untuk setiap harinya bikin. Bikin. Jadi setiap hari saya ada pastry kayak gini bikin sendiri ya, bukan yang jadi gitu enggak. Oh, jadi Tapi pastrinya saya ngadon sendiri. Dari nol. Dari pokoknya. nol semuanya. Oh. Iya. Karyawan saya 2 kebetulan dari Tata Boga UNY. Woi, Ya. sudah mahasiswa. Iya, mahasiswi. mahasiswa. Oke. Iya, gitu. Jadi artinya benar-benar ini apa namanya original gitu ya. Ya, dari original nol ya. dari nol. Ini displaynya di mana? Anunya. Kalau saya tokonya? lewat Instagram, Oh, Facebook sama teman-teman. Instagramnya apa namanya? Vanilla Strudel Jogja. Oke, Iya. nanti kita langsung OTW. Sudah banyak yang pesen, sudah banyak pelanggannya Alhamdulillah sampai ke Bumen. sampai ke Bumen. Iya, baru sampai ke Bumen Jakarta. Pengiriman bagaimana ini kalau JNE, makanan yes. kayak gini? Oh, di buntel gitu. Iya. Oke. Ini tahan 5 hari tahan. Oh. Berarti harus sampai ya sebelum 5 hari. Iya. Kalau nggak Pakai sampai? yes tuh biasanya 1 sampai 2 hari sudah sampai. Oke. Iya.
Oke. Berarti pengen dapat free ongkir enggak? Mau si Mau. bakul ya. Tapi udah ikut si bakul belum? Dulu pernah. Oh dulu pernah, terus? Sudah input untuk free ongkirnya, tapi kok gagal-gagal terus. Oh, iya. Mungkin Terus habis itu males. habis itu nggak dipakai. Habis itu lupa password. Sekarang udah Passwordnya nggak masih bisa inget nggak? Kayaknya masih. Oh iya, kalau nanti gitu coba ditanyakan ke nanti tanya teman-teman. Mas Dimas sama Mas Panca ya. Nanti gimana dilanjutkan caranya lagi, ya. siapa Baik, tahu iya. sekarang sudah bisa Iya, mendapatkan. ini boleh free dicipin nggak? ongkir. Boleh, boleh silakan. Boleh. Kita itu Biasanya muter nanya gitu, oh 70 titik kalau ngicipin terus lama-lama. berat badan ya. Ya wes, oke dilihat dulu ya biar Oke, ngiler ya. Sekarang ini Oke. juga ada yang unik. Biar Ini nggak ngiler lihat yang satunya. yang ini, yang Iya. atas-atas. Ini jajanan awet ini. Ini apa, Ini Mbak? adalah Bu Siti Masito ya produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Siti Masito. Di sini saya produksi dalam apa? Coba. Souvenir. Oh ya. Kamu jadi Pak Souvenir Kapolda. piagam. Itu buat Pak Kapolda soalnya. Oh iya. Oh iya. Oh souvenir kayak gini. plakat, souvenir. iya. Ini di mana mengerjakannya? Itu di rumah. Di rumah sini? Iya, di rumah. Di rumah saya sendiri Rumah Mas. saya sendiri. Enggak, maksudnya Iya. kalau orang mau pesen tuh di rumah atau punya Di rumah. Ada toko, toko gitu. di mana gitu? Enggak, cuma apa produksi langsung di rumah. Di rumah. Iya. Biasanya yang pesen Siapa? Itu Udah ada langganan atau? udah ada langganan. Biasanya itu yang dari Jambu itu kan sana kan pusatnya kayak apa? Oh, dari piagam. Jambu sana itu. Nanti pesennya Ordernya dari langsung- sana. Oh, berarti diambil sana, di display di Jambu, bikinnya di sini. Eh, pesannya di tempat Sini. saya, terus nanti apa di sana pesan terus dijual gitu. Tapi Oh. udah nerima pesanan. Oke, berarti Bu Siti itu seneng kalau ada perpisahan. Ya kan mesti pesen gini. Oh, padahal kita sedih loh ya. Yang ini seneng. Asik ganti Kapolda. Oh iya, asik Pasti ada pesen perpisahan lagi. pasti ada souvenir gitu ya. Oke. Ini souvenirnya biasanya dari apa aja? Semua Ini kan dari apa Polda, biasanya di universitas. Oke. Ya, terus dari rumah sakit. Terus kayak apa kalau ada event-event MTQ terus ya Oh, semacam buat yang kayak, juara-juara ya. Perlombaan. Oke. Oh. Ini kan yang ngerjakan suami. Iya, suami dibantu Suami. sama yang Terus Kalau ini istri ngapain? tugasnya apa tugasnya? Apa? Enggak, istri tugasnya apa? saya cuma bantu biasanya cuma apa Membelanjakan memasarkan. hasilnya Iya, gitu ya? Iya. Misalnya bapak bar kerja, nanti pak duitnya ke belanja gitu ya? Itu aku mas. Kue banget ya? Iya. Oh tapi ini sama aja. Saya bantu ngelap-ngelap kok mas. Ya. Oke, Iya. ini sudah berjalan berapa lama Mbak? Kurang lebih 5 tahun. Oke, kira-kira apa yang istilahnya yang masih dibutuhkan untuk mengembangkan usaha souvenir seperti ini Mbak? Paling cuma mesin-mesin aja sih. Oh, mesin. Cuma kelengkapan. Tapi sudah lumayan Alat-alat lengkap ya. Sudah alat-alatnya. Oke, ada kelompoknya ini pembuat souvenir? ada. Ada kelompok berapa Ada orang tahu? teman-teman ya. Berapa ya? Sana itu suami ya. Oh iya nanti. Teman-temannya tanya suami mas. Iya. Tapi yang Oke. jelas, tapi yang jelas ini kan banyak ya pengrajin, jadi mungkin saling gitu ya. Bisa. Saling ada order, kelebihan, Betul. ganti. Ini ngomong-ngomong yang dibutuhkan buat peningkatan usaha apa? Kalau boleh saya mau request oven. Request siapa yang oven. nawarin? Iya siapa tahu. Oke. Ya nanti kita Alat berarti peralatan Alat, ya. ya. peralatan berarti kalau pemasaran mungkin sudah oke ya lewat Instagram. Sudah bisa sendiri. Sudah. Oke. Oke. Ya. Ya, itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Kita teman-teman. tepuk tangan dulu, kita apresiasi buat Bu Nila sama Bu Siti. Masih Makin banyak sukses. produk-produk nanti akan kita sapa satu persatu Kita Mbak explore Marta. lagi ya, kita Iya. lihat lagi ya. Oke, dan pokoknya kita nanti ngobrol lagi lebih asik lagi biar lebih kenal lagi, lebih tahu lagi potensi yang ada di sini. Tentunya masih di Sarasehan Sibakul.
Sugeng siang Pak Wisnu. Alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibagul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibagul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibagul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibagul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibagul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Ya, tadi sudah ngobrol, sudah ketemu dengan UMKM dan ternyata, ternyata produknya juga sudah oke-oke. Iya. Tapi masih perlu ditambah. Perlu, Iya. karena tadi juga sempat disampaikan kalau aku butuh peralatan. Belum sudah minta alat loh. Kita nggak tahu loh ini mau kemana dulu. Emang kita mau ngasih apa Kita gitu nggak mau ya? ngasih apa-apa, cuma tanya. GR dulu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. itu jujur ya kebutuhannya Betul. apa. Makanya itu nanti kita tanyakan ke narasumber kita. Betul sekali. Apakah bisa, apa enggak? Atau kalau bisa gimana caranya? Kalau enggak, terus apa dong gitu ya? Iya. Nah, kita sudah bersama dengan 4 narasumber kita, tentu saja karena ini acaranya Dinas Koperasi UKM DIY. Sudah hadir Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sudah pada kenal Bu? Sinten? Bu Siwi, tepuk tangan dulu dong buat Bu Siwi. Terkenal. Bantul. Kalau nggak kenal masa minta oven ya toh? Kenal Belum dulu udah lah. minta. Iya, Bu Siwi sudah hadir hari ini Bu, ketemu sama ibu-ibu lagi. Ye, matur nuwun Mbak Marta, Mas Aat, Iya. Pak Lurah, Pak Aslam, serta Ibu narasumber. Dan yang istimewa, ketemu ibu-ibu dan bapaknya dikit. Nggak Ada, tapi Ketemu ketutupan. ibu-ibu para pelaku UMKM yang sangat istimewa juga. Iya. Jadi lebih semangat tadi udah kelihatan Sibagul gitu. Iya. Maka saya ke Pak Aslam kalau saya ke legislatif kayaknya saya bisa menang Pak Aslam. Sudah banyak suaranya loh. Udah banyak Iya. suaranya gitu. Tapi enggak gitu. Kami justru berdampingan dengan Pak Aslam di legislatif. Harapannya para pelaku UMKM ini pingin apa Bapak Ibu? Pengen Naik support. kelas. Oh iya. Naik kelas. Ya, siap nanti kita bisa sharing ya. Betul. Oke. Oke. Dan bersama kita juga hadir wakilnya ibu-ibu semua dan Bapak di DPRD DIY, Bapak Dr. Haji Aslam Ridho MAP. Pak Aslam. Ini seneng gak sih lihat yang di sini tuh ibu-ibu semangat banget nih Pak, produk-produknya banyak. Senang nggak Marta? Iya. Senang lihat semangatnya ibu-ibu itu luar biasa. Produk-produknya juga ternyata orang kalah loh kalau produk-produk sing neng mall-mall itu. Oh lah ya, ini masuk mall loh Pak ini. Iya. Iya. Dibawa oleh ibu-ibu sendiri dari nge-mall ki sangu maem dhewe lho. Sama produk Tapi sendiri kan ya. yang penting masuk mall. Oh iya. Lumayan produk saya sudah masuk mall Mas. Saya cangking. Iya. Nah, kita juga kula nuwun dengan Pak Lurah Wonokromo, ini Bapak Haji AM Mahrus Hanafi SAG. Pak Lurah. Pak Lurah kula nuwun. Sugeng siang Mbak Marta dan ibu-ibu semuanya. Tadi sudah disenggol sama Aat loh Pak. Ya. Kok bau sate? Wah, pasti. Kenapa Karena Pak? Di sini setidaknya ada 37 warung sate kelata. 37. 37 satu pun nggak ada yang sampai sini loh.
37 loh, bayangkan. Belum Mas. Belum ya? Kok nggak sabaran juga? Iya. Iya. Ya, Karena namanya warungnya nggak punya kaki, nggak bisa jalan kemari Mas. Ya. Sudah Kita yang dipotong-potong kesana. Pak. Berarti maksudnya apa Pak Lurah? Nagih terus ya. Iya. Urung-urung pos wis nagih. Ya iya. Kita suka nagih Wak, diajarin sama Bu Siwi. Iya. Tapi yang jelas nanti Pak Lurah kita mau tanya tentang potensi yang ada di sini ya Pak. Siap. Selain tadi yang sudah terkenal di seluruh dunia ya. Nggih. Dan Siap. kemudian satu lagi ini adalah sebagai pengusaha juga Iya. pelaku UMKM, tapi juga sebagai ketua Forkom Jawara. Ibu Iya, Laila betul sekali. Ruhiana. Oh iya. Iya. Kalau Sebentar. ketua Forkom itu biasa, pengusaha biasa. Ini adalah ibu yang memberikan baju kepada kita. Ini luar biasanya itu di situ loh. Sebentar. Iya, kita endorse ya Ini ibu hari yang ini memberi ya. baju kita sejak kapan kamu diberi? Barusan. Produknya apa ini produknya? Ini produknya apa namanya ini? batik kencana ya Bu. Iya. Nah. Kau tahu tadi sebelum makan lihat ininya ya? Iya, saya tanya. Ini Iya, produk, jadi ini itu produknya. saya itu kalau nggak pakai baju kencana sehari aja tuh rasanya tuh awak itu rapa enak itu loh. Makanya saya itu harus pakai baju ini terus karena ini produk asli dari Bantul. Benar nggak Mbak? Iya, dari Wonokromo juga. Dari Wonokromo. Ngono ki lho nek di endorse ngomongnya ngono ki lho. Iya, coba sebutin ini tekniknya apa yang digunakan? Ini teknik tadi saya teknik komunikasi Mbak. Saya minta Mbak Laila untuk memberikan bajunya kepada saya. Oh, Itu yang paling penting teknik komunikasi. teknik komunikasi untuk bisa diberi endorse Kalau gitu ya. tekniknya ini yang tahu yang Mbak Laila Oh ya nanti udah yang kalau gitu cerita. kita tanya ya. Nah, Ini pokoknya kita berdua ini coba lihat ya. loh, Oke, seperti kelihatan ini. serasi kan, padahal beda loh batiknya. Saya itu malah sama dengan yang punyanya. Iya. Yang punya. Tapi yang jelas kan hebat nih produk-produknya yang ada di sini ini Betul. berkat Forkomnya mulai jalan apa belum gitu ya, nanti kita tanya-tanya ya. Mbak Oke. Laila. Tapi betul ya ini brandnya tadi apa Kencana? Iya, dari brand Kencana. Brand Oh Kencana. baiklah. Tepuk Oke. tangan dong. Nanti dapat hadiah. At. Karena Boleh benar. tepuk tangan untuk para narasumber, nanti kita akan ngobrol bareng. Dan yang pertama kita Pak Lurah, Pak Lurah dulu. dong. Pak Lurah boleh cerita ini potensi yang ada di sini biar semakin dikenal, biar semakin kita juga semakin tahu seluruh pemirsa nanti. Silahkan Pak Lurah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu semuanya, bil khusus Bu Kepala Dinas Bu Siwi, matur nuwun atas kehadirannya Pak Dewan kita Bapak Dr. Aslam Ridho dan juga mitra kita Bu Laila. Beliau adalah Ketua Paguyuban UMKM Jawara Kalurahan Wonokromo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tentu yang pertama kita mengucapkan terima kasih bahwa pada hari ini kita bisa bertemu di Pendopo Kalurahan Wonokromo dalam rangka Saresehan Si Bakul. Nggih. Ini sangat memberikan arti penting bagi kita semua, terkhusus para pelaku UMKM, karena kebetulan di Kalurahan Wonokromo ini tadi sudah kita sebutkan sudah ada satu paguyuban. Artinya ketika di situ ada satu paguyuban, satu organisasi, berarti kan ada anggotanya. Nah, artinya kita Kalurahan Wonokromo memfasilitasi potensi UMKM yang ada, yang kemudian kita wadahi dalam satu paguyuban tersebut. Dan alhamdulillah yang hadir ini termasuk produk-produk yang disajikan ini adalah hasil dari UMKM tersebut. Oke, tepuk tangan untuk UMKM kita dulu. Oke, matur nuwun. Dan selanjutnya kita juga bersyukur secara geografis Kalurahan Wonokromo ini menjadi pintu gerbangnya Kapanewon Pleret yang berada di Jalan Poros, Kota Yogyakarta, Kota Gede, kemudian Makam Raja-Raja Imogiri. Dan pasti semua sudah tahu di sini ada satu ikon yang menarik terkait dengan kuliner yaitu sate kelatak yang tadi sudah disebutkan. Nah, tentu potensi utama selain UMKM yang tadi sudah kita sampaikan, yang di situ dari potensi ada berbagai produk, baik dari sisi olahan pangannya, baik dari sisi fashionnya yang tadi sudah dipromokan ya, dari Kencana tadi, kemudian juga ada handicraft atau craft-craft yang
diciptakan dan kemudian jasa-jasa juga banyak sekali. Nah, itu yang potensi UMKM. Kemudian untuk dukungannya yang tadi kita sebut kulineran sate keladak, itu setidaknya ada 37 warung sate keladak yang sudah terdata dan terregistrasi. Karena kebetulan alhamdulillah di tahun 2023 ini kami dapat fasilitasi dari BKK Dais untuk BKK WBTB sate keladak. Jadi itu, sate Pak? keladak ini sudah dapat sertifikasi dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Ya. berupa warisan budaya tak benda. Nah, sehingga di tahun 2023 kemarin kita juga membentuk paguyuban warung sate keladak. Oke, dan kemudian kita fasilitasi pemberdayaan para pelaku warung sate keladaknya. Di situ ada semacam menjadi brand atau ikon pikulan sate keladaknya juga sekaligus papan namanya. Jadi sehingga itu yang akan membedakan warung sate keladak yang ada di wilayah Wonokromo dengan sate yang ada di luar Wonokromo. Adanya pikulan tadi sebagai identitas. Sama papan namanya, betul. Oh, dan semakin solid karena jadi satu komunitas gitu ya Pak? Betul. Sedikit lagi kita tambahkan potensi. Kebetulan di Wonokromo ini juga potensi perdagangannya luar biasa karena ada 2 status pasar. Yang satu pasar kabupaten, yang satu ada pasar kalurahan. Jadi kami pemerintah kelurahan sudah memiliki pasar kalurahan yang dikelola oleh badan usaha milik kalurahan atau yang sering disebut pasar desa itu. Oh, ada pasar desa, ada pasar. Betul. Yang pasar kalurahan namanya apa, Pak? Ya pasar kalurahan Wonokromo begitu. Pasar Wonokromo gitu ya, kalau kita nyebut. Pasar tradisional di situ memfasilitasi para pedagang sayur dan juga makanan-makanan. Dan sebelahnya adalah pasar Unggas. Lokasinya di mana, Pak? Di sebelah barat, kurang lebih 50 meter dari gedung kantor kalurahan ini. Di perempatan itu ya, Pak? Enggak nyampe. Ini enggak. aja ke selatan, J. Gedung. Cuma ini ya. Gedung pertemuan itu ke selatan sudah kelihatan. Mas ngeliatnya pas tutup sih, jadi nggak kelihatan ya. Satu lagi Bu, ini di sebelah kanan, walaupun itu perluasan, itu ada satu kawasan tadi kelitian. Warung onderdil itu juga lumayan hampir 100 kios sekitar. Itu difasilitasi juga Pak? Apa diperhatikan juga Pak oleh kelurahan Pak? Ya kita penataannya saja, artinya biar tidak mengganggu lalu lintas. Betul. Sekarang sudah rapi. Kalau dulu kan mungkin sampai jalan gitu ya Pak. Jadi kalau kita lewat ada knalpot, ada ikut di situ ya, bikin jalannya macet. Ketemu ada knalpot, ada jok, ada itu ternyata motor utuh. Saya kira dijual, ternyata yang parkir itu. Motornya yang parkir. Kamu beli ya. Itu loh. Nah, Pak Lurah ini kan banyak potensi berarti ya. Betul. Itu kalau strategi Pak Lurah sendiri untuk mengakomodir itu ya, mewadahi UMKM dengan berbagai jenis ini gimana Pak? Tentu dari fasilitasi pembentukan paguyuban tadi menjadi bagian dari proses pemberdayaan UMKM. Yang kedua, alhamdulillah kita juga ada 2 potensi event yang kita gunakan. Satu, ketika di 1 bulan Ramadan, di depan ini sepanjang lapangan itu dari ujung ke ujung, itu kita selenggarakan pasar sore Ramadan. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Dan itu yang boleh jualan cuma UMKM dari sini Pak? Atau gimana? Diutamakan. Diutamakan. Jadi diutamakan UMKM lokal, ya seperti yang jajanan di depan kita ini. Juga kita tidak menutup kemungkinan UMKM yang lain yang ingin ikut dan kebetulan kita masih ada tempat. Oh, ini udah tahun keberapa Pak? Ketiga. Pak, saya boleh cek dulu UMKM-nya ya Pak? Siap. Siapa yang sudah ikut kemarin pasar Ramadan, ibu-ibu? Oh, ramelu aku. Masa ya aku Mbak? Oh iya. Oh belum. Yang belum ikut siapa? Yang pengen ikut siapa? Ini tuh yang belanja Mbak. Wah, iya. Enggak tunjuk jari. Oh yang belanja, saya mau belanja aja. Saya belanja aja. Gitu. Yang pengen ikut siapa? Ibu-ibu angkat tangan. Ayo angkat tangan. Wah. Syarat dan ketentuannya apa Pak Lurah? Nanti itu bisa dijelaskan karena penyelenggaraan adalah paguyuban. Oh baiklah. Kemudian satu lagi event yaitu ketika di bulan Safar hari Rabu terakhir itu kan kita ada upacara adat tradisi Rabu Pungkasan. Ini ya di situ kita buka bazar UMKM. Ya penyelenggaranya juga paguyuban UMKM.
Jadi banyak dibikin event gitu sehingga UKM-nya bisa jualan gitu ya Pak kita ya. Jadi Pak fasilitasi Lurah, matur nuwun. tempat untuk UMKM tersebut. Oke, baik. Kalau gitu silakan Bu Siwi menanggapi. Ini sebenarnya tadi bisik-bisik loh Pak Lurah, aku tahu loh. Pak Lurah kedatangan Bu Kepala Dinas langsung tahu langsung banyak ngobrolnya gitu ya. Oke. Bu Siwi monggo ditanggapi, ini Pak Lurah punya rencana cukup banyak, potensinya juga cukup banyak. Nah, bagaimana nanti dinas bisa mensupport Bu? Matur nuwun Mbak Marta. Pak Lurah tadi komitmennya sudah sangat luar biasa ya. Jadi kan sudah melihat terhadap potensi. Potensi itu dari sumber daya manusianya sama sumber daya alamnya. Pasti itu harus sejalan seiring. Jadi kalau dilihat sumber daya manusianya Pak Lurah tadi sudah banyak sekali potensinya gitu. Sate aja ada 32. Kalau kita bicara sate pasti itu sudah tidak hanya sate saja yang nantinya akan bisa bersinergi gitu. Di saat duduk nunggu satenya diolah sama pedagangnya, mungkin bisa nyemil produknya Bapak Ibu. Ini bentuk kolaborasi. Nah ini kalau pastinya ini juga sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, ayo kita lakukan. Cara melakukannya kayaknya susah, mari kita belajar bareng gitu. Jadi kan ini yang kita lakukan. Jadi di Wonokromo ini Pak Lurah tadi sudah banyak potensinya sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Bahkan sebetulnya sudah ada momen-momen yang itu bisa untuk kalau kita bicara UMKM itu berkiprah gitu. Berkiprah itu memamerkan itu. Biasanya orang Jawa nggak boleh pamer, tapi kita kalau UMKM harus pamer gitu. Pamer kepada siapa? Pamer kepada para masyarakat, pada konsumen kita. Kalau kita punya produk kita itu bagus, produk kita itu layak, produk kita ini murah, kalau harga murah tapi enak, murah belum tentu murah ya Bapak Ibu, tapi yang namanya murah atau enggak itu relatif menurut kami seperti itu. Tapi dilihat di Wonokromo yang tadi potensinya itu dari ini di depan kita aja sudah kelihatan, di situ nanti akan ada pasar Ramadan. Yang belum ikut pastinya mari kita ikut. Tadi Pak Lurah, ya ada tata caranya ya Pak ya, ada tata caranya bagaimana nanti itu gabung di sana. Tapi yang paling penting mari kita cermati dulu apa yang kita punyai. Kalau mau ikut kira-kira produk saya ini bisa masuk enggak ya? Produk saya ini keamanannya seperti apa ya? Jadi kan ini yang packagingnya seperti apa. Jadi ini yang terus kita lakukan di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah masuk Sibakul? Ada 1, 2 yang pengen masuk di Sibakul. Nah ini hadir di sana ada Mas Dimas sama Mas Anto. Jadi kami Pak Aslam berusaha ya, kita itu kan berusaha apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, para pelaku usaha. Oh iya, ini kita harus memahami diri sendiri. Masuk di Sibakul itu tidak hanya sekedar data masuk, tapi di dalam setelah masuk Sibakul Bapak Ibu bisa preso terhadap apa sih sebetulnya saya ini, kondisi saya ini seperti apa, kemampuan saya, produktivitas atau produk saya seperti apa, saya sudah punya NIB belum ini kelembagaan, tata kelola keuangannya selama ini bagaimana, mungkin keuangannya masih pakai pribadi atau sudah pakai mungkin pinjaman. Bagaimana cara pemasarannya, apakah hanya jualan di kanan kiri, apa sudah dengan onlinenya apa, itu kan juga nanti akan diidentifikasi di Sibakul. Setelah itu sekarang zamannya teknologi, Bapak Ibu nggak punya toko, nggak punya apa-apa, tapi Bapak Ibu memproduksi dan produksinya memang diminati, memasarkannya secara online, sekarang pemanfaatan teknologi. Nah di Sibakul juga dicermati ini, bagaimana dan sejauh mana Bapak Ibu memanfaatkan teknologi. Tidak harus Bapak Ibu sendiri. Kalau saya sibuk, Ibu saya itu males lah kayak gini. Mungkin putra putrinya. Atau kalau ibu-ibu mungkin suami bapak-bapaknya berbagilah gitu. Atau mungkin tetangganya yang bisa diajak berkolaborasi karena kita itu sekarang tidak bisa sendiri. Kita daya saling mengisi. Jadi kalau Bapak Ibu memproduksinya mungkin dibantu pemasarannya oleh tetangganya. Tapi di situ harus apa? Yang paling penting di dalam melakukan sinergi, kerjasama itu ada kesepakatan dan komitmen. Bersama, jangan sampai pas mau kerjasama ya api-api bariki mah dadi mungsuhan. Yang sering terjadi seperti itu ya. Tadinya iya, tapi setelah itu pembagiannya enggak rata, kok sana seperti ini. Nah, ini juga menjadi sebuah edukasi juga di dalam kita melakukan pendampingan bagaimana mindsetnya.
bagaimana skillnya gitu, dan bagaimana sebetulnya instrumen-instrumen yang nantinya akan melekat ke Bapak Ibu. Jadi produknya sudah oke semua tadi Pak Aslam. Oh ini sudah ada PIRT-nya, minimal keamanan pangan. Tidak semuanya harus PIRT yang PIRT ada macam-macam, yang ada lebih dari 1 minggu, ada yang kurang 1 minggu. Mungkin kalau makanan minuman kan tidak lebih dari 1 minggu. Terus habis itu apa lagi? 1 Oktober 2024 seluruh produk makanan minuman ini mandatorinya adalah harus halal gitu. Terus gimana ini yang belum halal gitu? Ya pastinya kita harus bergerak. Kami pun bergerak. Tahun ini kami memfasilitasi 1.500 yang reguler dan 600 yang self declare. Jadi ini memang kemarin Pak Aslam dengan legislatif juga itu kita akan mendampingi para pelaku UMKM, terutama kita fokuskan yang ke kuliner dulu karena memang mandatorinya 2024 kuliner. 2030 nanti Makra Fashion ini juga harus halal. Kenapa harus halal gitu? Kita harus melihat terhadap pangsa pasar kita. Kita ini adalah produk yang paling besar dan kita menjadi ruang lebih kalau kita memproduksi pasti kita akan melihat pasar kita di luar ini seperti apa gitu. Di luar juga ini ada persyaratan. Memang tidak semuanya, tapi ini sudah tertuang dalam sebuah undang-undang. Jadi yang belum, saya nggak perlu halal, mungkin seperti itu. Ini juga menjadi yang Bapak Ibu yang preso. Tapi kalau Bapak Ibu kok kayaknya gampang ya, kayaknya ragu, bisa konsultasi ke kami. Ya kalau sudah halal ini bisa dijual kemana? Bisa dijual sampai ke luar atau lebih kepercayaan masyarakat lebih meningkat lagi di dalam pemasaran. Tapi ada lagi, saya mau dibawa sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa. Syaratnya harus MD, mungkin makanan harus cicipi. Nah ini juga yang tahu adalah Bapak Ibu. Nah saya lebih menekankan kalau sudah produknya Bapak Ibu sudah sangat luar biasa ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita ini sama-sama memasarkan. Mengenalkan produknya Bapak Ibu. Jangan berhenti, jangan bosen gitu. Karena yang paling besar di dalam kita melakukan usaha adalah pasar, marketing, pemasaran. Biasanya kalau tanya itu saya beberapa kali, kira-kira Bapak Ibu permasalahannya apa? Marketing, modal. Nah gitu. Modal itu belum tentu uang. Modal itu adalah niat kita yang paling utama itu modal. Modal terbaik itu. Jadi itu Mbak Marta, saya ini sudah sangat luar biasa, sudah lengkap, food, craft fashion, pasarnya sudah di depan kita. 32 pasar ini sate kelata itu pastinya ada ikutannya yang sangat luar biasa. Ada pasar Ramadan juga ya Pak Lurah ya, pasar Ramadan yang belum ikut silahkan ikut. Kami juga ada fasilitas tadi Bapak Ibu masuk Sibakul nanti punya produknya bisa kita kurasi, masuk market hub bisa ada fasilitas free ongkir, jualannya online yang bayar ongkirnya Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Tahun ini ada 3 miliar. 3 miliar nggak ada artinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak mengambil kesempatan gitu. Kesempatan itu bukan yang besar yang ngambil, tapi yang cepat itu yang bisa mengambil sebuah kesempatan. Jadi sekarang itu kerjanya bukan kerja keras. Waduh kerja keras banget. Yang penting itu kerja tapi kerja yang cerdas. Cerdas di dalam memanfaatkan. Jadi saya lebih menyemangati Bapak Ibu kalau keahlian dalam mengolah ini pasti Bapak Ibu lebih jago lah, lebih lihai. Kalau saya lebih hanya di teori saja, mungkin seperti itu Mbak Marta. Mungkin ini Bapak Ibu, jadi saya berharap nanti kita sama-sama naik kelas. Yang naik kelas tidak hanya UMKM-nya, kami pun pengen naik kelas. Sekarang potensi atau yang sudah gabung di Sibakul itu 342.000 Bapak Ibu. Tapi di situ hampir 99 itu mikro. Pengennya naik ke kecil gitu. Jadi kalau kecil pasti ini akan meningkat kapasitasnya. Yang tadinya nggak punya tenaga kerja bisa punya tenaga kerja, artinya pengangguran berkurang gitu. Nah kemiskinan akhirnya juga berkurang. Jadi Bapak Ibu juga mempunyai peran yang ada di permasalahan untuk menjawab terhadap isu-isu itu. Jadi market hub mungkin kok saya nggak lolos ya Bu Siwi ya. Ya nggak lolosnya karena apa? Kalau nggak jelas tolong ditanyakan, dan yang penting adalah komunikasi. Banyak yang Bu kok saya lama ya nggak ada konfirmasi, nggak ada informasi. Silahkan langsung datang ke Dinas Koperasi, mungkin tanya kenapa nggak lolos. Kalau pertanyaan nanti dijawab mungkin karena packagingnya ya nanti berlatih masalah packaging. Jadi
Berlatihlah, belajarlah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan. Mungkin ini Mbak Marta matur nuwun. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Iya. Kepala Dinas. Komplit loh. Semua hal tadi langsung disentuh ya. Semuanya. Kalau sama Bu Kadis ya. Oke. Tapi yang jelas mungkin karena selama ini kalau sudah daftar Sibakul terus diem aja ya Bu. Nggak ngapa-ngapain. Nggak Padahal aktif. Nah, iya, kita itu padahal harus perlu yang aktif tahu. tuh kita harus Cari tahu. Betul. Betul. Kita punya medsos yang banyak sekali, nanti kita akan infokan. Ya. Kita juga akan ngobrol lebih banyak lagi biar kita semua tambah pinter lagi. Tentunya masih di Sarasehan Sibakul. Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, mau suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh ki wis beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Karena tadi ada yang nanya soal alat, bantuan alat, bantuan open. Kita Ada tanya yang langsung aja. Modal. Gue ngopo lu modal. Bu Siwi udah bilang loh modalnya apa? Modal tuh yang penting yakin. Modal Semangat. keyakinan, semangat, Oke. inovasi, kreatif, gitu Nah, ya. bagiku modali duit pokoknya. Podo berarti. Podo berarti. Gimana? Kita tanya Pak Aslam aja deh, Pak Aslam. Gimana Pak Aslam ini kalau teman-teman ini membutuhkan dukungan-dukungan seperti ini tuh gimana Pak? Dari Dewan itu gimana sih Pak? Keberpihakannya pada UMKM. Oke. Sebelum saya ngatur ke beberapa skema yang dalam tanda petik itu bisa menjadi fasilitas atau bantuan. Karena modal itu kan ada dua, satu doa. Doa itu modal Betul loh itu, betul iya. sekali. Tapi biasanya saya kalau ketemu ibu-ibu UMKM itu, ibu-ibu panjenengan kalau mau meningkatkan usahanya, kira-kira yang buatan apa? Modal gitu. Terus modal itu kan nggih kathah Bu, enten doa, enten duit, sing duwe apa? Duit, enten. Saya mau matur dulu Pak Marta untuk menyemangati pelaku UMKM di Yogyakarta. Yakinlah bahwa usaha UMKM itu khususnya di Jogja itu menjadi penopang utama ekonomi di Yogyakarta. Jadi kalau kita cek di baik di BI maupun di BPS, maka penopang ekonomi tertinggi di Yogyakarta ini industri olahan, menempati angka 11%, baru yang kedua pertanian 10%. Dari industri olahan yang 11% tertinggi itu disuplai dari UMKM. Tinggi angkanya 90% itu ditopang dari bisnisnya teman-teman ibu-ibu, teman-teman pelaku UMKM. Kemudian dari 90% topangan UMKM ini ke penyangga ekonomi DIY itu 80%-nya dari kuliner dan
fashion. Dan salah satu dua dari subsektor dari ekonomi kreatif DIY. Artinya apa? Kalau angkanya itu 90%, menurut saya sangat-sangat tinggi sekali. Dan itu akan menjadi apa ya? Menjadi semangat bagi pelaku UMKM untuk tetap berusaha berbisnis di UMKM. Karena faktanya usaha ini jenengan semua itu menjadi penopang ekonomi DIY. Ini data BPS dan data di Bank Indonesia. Nah, oleh karena itu forum-forum seperti ini forum-forum yang sangat luar biasa untuk memberikan motivasi, memberikan semangat kepada pelaku UMKM. Karena Yogyakarta ini terkena pandemi pun itu bisa survival itu ya karena pelaku UMKM. Di Yogyakarta, di Bali, dan di tempat-tempat kota-kota besar dan wisata yang lain, yang paling survival itu Jogja. Dan salah satunya ditopang oleh pengusaha UMKM. Sekali lagi, usaha UMKM di Jogja ini sangat menjanjikan. Dalam rentang waktu yang panjang itu masih punya nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang pertama saya mau matur Mbak Marta. Nah, kemudian apa saja sih yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Saya di Komisi B, komisi yang membidangi ekonomi, sangat tahu betul yang dilakukan oleh teman-teman mitra Komisi B dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM. Kita DPRD sudah menginisiasi Perda nomor 9 tahun 2017. Perda apa itu? Perda Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Koperasi. Itu inisiatif prakarsa dari Komisi B. Perda itu ada untuk membuat kerangka regulasi terhadap tumbuh kembangnya usaha ekonomi di daerah Yogyakarta. Ruang lingkupnya ada 5, salah satunya adalah jenis usaha, ada pembinaan, ada peran serta masyarakat. Nah, kaitan dengan pelaksanaan perda itu sudah banyak dilakukan oleh seluruh mitra kerja Komisi B, Komisi yang Bidang Ekonomi. Nah, salah satunya adalah Dinas Koperasi UMKM. Terhadap pertanyaan, apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi DIY banyak. Termasuk salah satunya adalah Sibagul tadi itu. Banyak testimoni yang diberikan kepada saya, banyak yang DM, banyak yang japri kepada saya dari beberapa rangkaian safari pelatihan-pelatihan Sibagul itu yang difasilitasi oleh Mbak Siwi. Itu banyak yang japri. Pak selamat turun ya, ternyata sekarang gonku saya tambah laris setelah masuk Sibagul. Karena masuk Sibagul itu kebayang. Podo dene wingko babat. Aku arep blonjo wingko babat, sing dodol kuwi wong Sleman. Padha dene wingko babate, padha dene rasane, padha dene enake. Tapi sing wingko babat iki, dia sudah masuk anggota Sibagul. Belanja berapapun saya dapat bebas ongkos kirim. Mbak Marta kalau mau belanja biasanya di scroll itu, wah iki enak, iki murah. Mesti yang paling bawah dilihat ongkos kirim. Iya betul Pak. Dilihat ongkos kirimnya. Podo dene wingko babate, podo dene enake, sing kono ana ongkos tambahan ongkos kirim. Sing ning kene ora ana tambahan ongkos kirim. Pasti akan pilih yang ini. Betul. Nah, itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kita support anggaran 3 miliar per tahun untuk biaya ongkos kirim itu, bebas ongkos kirim itu. Nah, akan tetapi belum semua pelaku UMKM itu sempat cover masuk di Sibagul. Kalau yang sertifikasi alhamdulillah ini fasilitasi dari Bu Siwi, PIRT, kemudian halal itu rata-rata banyak yang sudah ditempuh. Sudah punya NIB, sudah punya PRT, sudah punya halal. Tinggal satu lagi, nek kepengen tambah payu itu, masuk di Sibagul tadi. Hanya memang kalau mau masuk di Sibagul, itu ya syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya, podo-podo le moto, mbak-mbak, ibu-ibu nek moto prodage,
mungkin beda karo beda hasilnya lemoto plut, lemoto dari pendamping dinas. Hari ini saya tanya Bu Siwi ada des. Di situ di belakang ibu-ibu, mbak-mbak nanti kalau misalnya mau foto produk, ben produknya jenengan itu nek diupload neng medsos itu apik itu. Dipamerke itu apik gitu. Itu ada fasilitas foto produk di belakang. Kemudian juga ada pendampingan NIB bagi yang belum punya NIB bisa difasilitasi langsung NIB. Yang mau masuk Sibagul itu di belakang ada staf plut yang bisa memfasilitasi jenengan masuk Sibagul. Tapi mlebu Sibagul itu sak bab. Bab nomor loro produknya jenengan nanti akan dikurasi. Dikurasi ini maksudnya ora dintekke. Dikurasi maksudnya dinilai oh kurang asin sithik iki. Oh iki kok kayak gula. Oh nek produknya kayak gini tambah kelapanya tambah sithik. Nanti akan dikurasi sehingga biar produk kita itu memang layak di share ke market. Namanya dikurasi. Nah, gratis membayar itu Mbak. Gratis ora? Apanya kurasinya? Kayak kurasi itu. Gratis toh. Oh, gratis. Aku main krungu kabeh ngene. Jadi proses pendaftaran di Sibagul sampai dengan kurasinya itu gratis. Aku nek matur gratis tok ono ora ono testimoni karo Bu Kadis kan disekseni kabeh gratis. Fasilitasi di Sibagul. Itu fasilitasi dari pemerintah daerah. Kalau pertanyaannya fasilitasi apa? Yang kedua, oke, Komisi B itu punya mitra bank PT Bank BPD. Pada saat PT Bank BPD itu mengajukan perubahan modal, sudah kita sampaikan satu tugasnya Bank BPD itu adalah pendampingan UMKM. Artinya porsi saluran kredit mikro itu harus ada porsi yang proporsional di PT Bank BPD. Dan itu sudah dilaksanakan sekarang itu. Di Bank BPD itu kecuali KUR itu ada super mikro, KUR super mikro yang juga ada PD, kredit pemberdayaan apa pembangunan daerah, pembangunan ekonomi daerah itu kredit PD. Itu ora ana gunane, tidak bersyarat apapun. Tapi kalau yang PD ini untuk uji coba pertama itu hanya 2,5 sampai 5 juta untuk tahap pertama. Nanti kalau selama setahun itu bisa berputar, maka tahun berikutnya baru bisa naik. Bunganya hanya 3%. Mesti ibu-ibu ono tanya, Pak, enten mboten Pak, kredit sing tanpa cicilan. Nah, banyak yang ikut Pak. Kenapa? Banyak yang ikut. Iya, biasanya kalau sama ibu-ibu itu pertanyaan gitu, Pak, ada nggak kredit yang tanpa cicilan gitu? Kreditnya murah, 3% itu murah. Itu kalau yang kredit PD itu cuma 2,5 sampai 5 juta untuk tahap awal. Berikutnya bisa naik. Kalau yang KUR super mikro itu bisa sampai dengan 50 juta. Podo bunganya 3% per tahun. Ini bagian dari pemerintah daerah melalui PT Bank BPD memberikan pendampingan modal kepada pelaku UMKM. Dan ini adanya hanya di Jogja. Jadi cek keberpihakan perseroan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan skim bunga yang rendah tanpa syarat-syarat tagunan dan lain-lain. Ini kalau pertanyaannya ada enggak pendampingan modal? Sudah kita persiapkan. Komisi B sudah melalui PT Bank BPD kita dorong porsi pendampingan UMKM-nya harus setor. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk KUR super mikro dan kredit pemberdayaan ekonomi daerah itu. Itu yang terkait dengan fasilitasi pendampingan modal. Oleh karena itu, ini program-program yang kita support dari Komisi B ini tidak akan begitu banyak artinya kalau tidak disambut oleh teman-teman pelaku UMKM. Kayak tadi misalnya Sibagul tadi ini. Sibagul sederhana banget. Tadi sudah Mbak Laila sudah ngenyang sama Bu Kadis, bisa enggak plut satu saat, plut atau dinas yang datang ke sini
memberikan des pendampingan untuk nuntun pelaku UMKM di Wonokromo ini mulai nggawe NIB sampai dengan iso mlebu neng Sibagul. Apresiasi saya kepada Bu Kepala Dinas untuk Wonokromo, Bu Kadis sudah mempersilahkan, dan dari Plut Dinas akan datang ke sini minimal 30 orang. Tadi sudah dikomisikan ke Mbak Laila tadi itu. Tepuk tangan dong untuk Bu Kadis kita. Ini luar biasa, sing biasanya ngono kita ke dinas, karena di dinas itu ada namanya Plut. Plut itu pusat upaya pelayanan usaha terpadu. Nah, kudune kita yang datang ke sana. Tapi khusus untuk Wonokromo, Bu Kadis sudah paling pangandikan bisa. Nanti Plutnya yang datang ke sini, jenengan cukup datang, nyelake waktu sedino, orang nganti sedino, setengah dino. Nganti tekan iso mlebu Sibagul. Mbak Lela nanti tadi sudah ditawarkan seperti itu. Ini kesempatan. Kemudahan fasilitas ini tentu tidak ada artinya kalau tidak ada simultasi antara pemerintah daerah dengan pelaku UMKM. Itu sementara menurut saya itu. Jadi harus disambut ya Pak, kan sudah diulurkan tangannya, harus disambut gitu. Eman-eman kalau nggak dipakai itu eman-eman. Iya. Cuma di Jogja ya Pak. Ya masa dikasih kan harus dipakai. Betul. Iya. Sudah dikasih kan harus dipakai kayak gini. Iya, nggak tahu kalau ya, ini Pak. Sebentar, diulangi lagi. Sudah dikasih loh sama Pak Aslam. Saya nggak tahu juga sih. Tanya Mbak Laili kalau gue ikutin. Oke. Mbak Laila ini kan sebagai ketua Forkom. Nah ini bentukannya juga masih baru ya di sini. Nah ini nanti Forkom mau gimana nih? Tadi sudah disampaikan Pak Aslam. Jelas nih kalau Komisi B sebagai legislatif sudah dengan eksekutif jelas dukungannya. Nah sekarang Forkom yang terdekat dengan para pelaku UMKM apa nih yang mau dilakukan nanti? Sebenarnya kami juga sangat mendukung dan mengajak teman-teman untuk terus naik kelas dengan beberapa fasilitas, dan alhamdulillah ini fasilitas dari Komisi B untuk kita tetap maju naik kelas, dalam artian kita tetap harus memperbaiki produk, dan nanti dari Komisi B akan memfasilitasi bersama dengan Plut ya. Sebenarnya semua sudah terpackaging ya, semuanya sudah, tinggal kemauan teman-teman. Nanti tetap kita upgrade informasi terus di grup, via grup. Insya Allah kita juga akan terus mengambil kesempatan ini. Sudah ada berapa yang mendaftar atau terdaftar di Forkom, Mbak? Di Forkom itu sebenarnya sudah banyak ya, 100-an lebih. Kalau yang aktif itu, yang aktif. Yang tidak aktif dari data LPMKAL itu ada 600-an UMKM. Jadi seandainya tadi Pak Lurah mau bikin kegiatan dari Forkom aja sudah cukup ya sebenarnya ya? Iya sudah sudah melengkapi teman-teman yang itu. Kegiatannya apa Mbak? Misalnya diupdate per minggu, ayo pengen pelatihan apa gitu, ada semacam kayak gitu nggak? Ditanyain gitu. Iya, karena teman-teman ini kan setiap hari produksi ya. Sebenarnya untuk memantik mereka untuk maju itu sangat gampang karena mereka semua juga sudah produksi. Nah, terus kita juga memberikan share-share informasi-informasi, entah itu dari kabupaten, dari Kapanewon, atau dari provinsi, semua itu kita share. Kan banyak sekali itu ya pendampingan-pendampingan, itu tetap kita semua kita share. Jadi teman-teman itu insya Allah nggak kekurangan informasi. Berarti kalau mantau grup itu sebenarnya infonya sudah banyak banget ya? Iya sudah. Tinggal males apa... Kebetulan nggak sempet kan mulai terus gitu loh, mulai. Mas ngerti-ngerti 400 chat, terus tak clear chat. Terkadang itu ibu kan ini UMKM-nya itu pelakunya itu ibu-ibu ya. Kadang mereka punya putra kecil yang tidak bisa ditinggal, jadi kadang terkendala itu untuk kemana-mananya, jadi aduh harus jemput, harus gitu. Oke, kalau gitu kita cek salah satu aja deh. Boleh tanya nih Mbak Yuliana, katanya tadi sudah mau gitu ya. Ayo satu pertanyaan boleh. Ini teman-teman di UMKM ini pakai mic ini. Iya, butuh diapain lagi nih? Sudah dikompliti loh ya semua fasilitas. Iya, terima kasih atas waktunya.
Terima kasih Ibu Kadis, saya apresiasi hari ini Ibu Kadis turun gunung ke sini, ya kan, menjemput Emang kita di gunung, Ibu? Iya, Ibu turun gunung. Oh, iya. Biasanya kan kita harus sowan ke sana, tapi Oh, hari iya. ini khususnya Wonokromo, alhamdulillah tadi Pak Aslam menghentikan Oke. anak emas ini. Ibu Kadisnya kersa turun gunung ke sini gitu Ya, ya. pertanyaannya apa, Ya, Mbak? terima kasih. Pertanyaannya ini ada 2 ya Bu ya. Satu aja. Enggak mau, ini 2. Soalnya bapaknya di sini ada banyak. ya. Ini pertanyaan sekaligus permintaan, harapannya di ACC. Ini Apa? sedikit Silakan. makso ya Mas ya. Tadi saya bisik-bisik sama samping saya. Ini Pak Lurah ya, yang pertama Pak Lurah, karena Pak Lurah yang punya sini nih, punya area sini. Bagaimana kalau kita Pak untuk UMKM itu diberikan ruang di dekat Pak Pong sana? Karena jajaran ini ya, Wonokromo ini adalah daerah yang menjadi tujuan pusat kuliner di Yogyakarta, dan terbukti di sini tamunya sangat banyak sekali, dan itu alangkah indahnya jika para UMKM ada satu titik yang kita bisa kumpul di sana. Jadi mereka itu ketika ngantri nungguin satenya, nungguin hidangannya, Oke. kita bisa Mbak, sambil melihat di sana. Mohon maaf, tadi Bu Siwi juga sudah menyampaikan, ini maksudnya di tempatnya atau di tempat yang lain? Di situ ya Pak. Di situ tuh ada tempat yang lain ya? Di pusatnya Oh, ya, Wonokromo oke. tahu lah, Pak Lurah sudah tahu di situ yang Oke. banyak tamunya di mana. Nah, kita maunya ada display di situ. Jadi UMKM ini kita tetap setiap harinya kita ada display produk di situ. Harapannya tamu-tamu dari luar kota itu bisa mampir ke sana. Siap. Begitu. Mbak, ini karena waktu ya, Iya. jadi kita mohon maaf, satu aja ya. Satu lagi Mbak, sedikit aja. ya. Ya udah, singkat tapi yang ya, kedua untuk singkat Pak ya. Aslam, Pak Aslam kita juga minta ini Pak. Kalau tadi kan modal-modal kita enggak usah modal Pak. Kita butuh ini aja Pak untuk optimalisasi sosmed. Mungkin kita minta admin begitu ya. Jadi biar teman-teman UMKM yang nyun sewu agak gaptek itu kita bisa dibikinkan konten gitu loh, gitu ya. Bapak kan kita juga butuh ya personal branding ya, seperti Pak Aslam kan banyak nih para muda-mudi ini, para yang Oke. gitu. Kita juga mau Jadi ada seperti itu. pelatihan atau diberikan Enggak, kita admin? diberikan fasilitasi aja. Kita kan Wonokromo ini ya. Dikasih admin maksudnya? Dikasih admin khusus Kasih untuk aja kita. admin si bakul kan Iya. udah ya. Oh enggak, ini khususnya Oke. admin khusus sosial media gitu Oke, ya. Gitu. Terima baiklah. kasih Terima terima kasih banyak. ya. Mungkin singkat saja nih, kalau yang pertanyaan kedua, ini di Forkom bisa nggak nanti difasilitasi? Mbak, Iya, kalau Mbak Forkom Laila. nanti ya kita tinggal sendiri kodamu sama Pak Lurah. berarti tanya Pak Lurah ya? Iya. Oke, Pak Lurah silahkan, tadi berarti 2 pertanyaan yang bisa jawab Pak Lurah nih. Duh, ini menanggapi Mbak Yuni yang begitu semangat, kita kan tapi senang karena kalau kita itu nggak disemangati juga barangkali kurang semangat. Terima kasih. Oke, yang pertama fasilitasi terkait dengan bagaimana para pelaku UMKM dengan potensinya ini bisa bersinergi dengan kuliner sate kelada. Kita ada 2 skema yang kita gambarkan begitu. Satu, kita akan berkolaborasi dengan para warung sate kelada yang kemudian produk-produk UMKM ini bisa bersama-sama dipasarkan, disajikan di tempat itu. Satu sisi kita juga punya gambaran, kita menyiapkan satu tempat, satu kawasan yang itu segala potensi UMKM akan kita pasarkan di situ. Nggih. Jadi kita sudah buat master plan kalurahan. Nggih. Dengan berbagai potensi yang ada tadi, termasuk ada pasar desa, ada bumkal dan seterusnya. Dan kemudian kalau gambarannya itu di situ ada satu lahan yang kurang lebih 1.000 meter, kemudian di sebelah timur lapangan ini juga ada yang seringkali kalau Rabu Pungkasan buat pasar malam, itu bisa kita buat satu tempat di mana di situ pelaku-pelaku UMKM itu bisa menjajakan atau menyajikan produknya seperti itu. Jadi ini hanya belum tersampaikan kepada warga ya Pak, pelaku UMKM. Oke, sudah ada rencana. Oke, baiklah. Nah, semoga nanti diskusi ini bisa kita lanjutkan walaupun offline. Betul. Ya, lebih seru lagi. Nanti dilanjutkan lagi karena kita juga terbatas waktu. Betul. Saat ini. Tapi apresiasi banget untuk ibu-ibu yang semangat. Mana dong suaranya? Tepuk tangan dulu dong.
Nah, yang jelas hari ini karena sudah difasilitasi langsung datang perutnya, nggak usah permintaan lagi tadi Mbak Laila. Langsung Sudah dimanfaatkan. datang, hari ini dimanfaatin dulu yang Ya, ada. langsung daftar Ya. Sibakul, foto produk semuanya dimanfaatkan. Betul Kita terima sekali. kasih ke narasumber. Bu Siwi terima kasih banyak Bu. Jangan bosan-bosan dengar keluhannya UKM. Plus ngayalnya ya. Iya. Ah nggak mau. Mau lagi ya. Oke. Terima kasih Mbak Yuli. Dan Pak Aslam matur nuwun. Semoga terus berpihak kepada UMKM ya. Pak Lurah, ditunggu nanti pasar Ramadannya sebentar lagi ya Pak. Berarti ya. Oke, jadi sebentar lagi juga akan rapat ini habis setelah acara ini. Dan Tapi Mbak ya. 30 detik saya matur ke Bu Kepala Dinas sakit. Boleh. Akan lebih lengkap dan akan lebih terakselerasi ketika kami sudah memohon melalui proposal status Kalurahanokromo menjadi desa planner. Itu Itu dia. nanti akan memayungi semua potensi UMKM ini sehingga kita akan lebih cepat lagi bersama-sama memberdayakan UMKM yang ada di Kelurahan Wonokromo. Tepuk tangan Mohon, dulu Bu. buat Pak Lurah. Tadi langsung mungkin loh. ini juga di luar ini ya. Jadi apa ya? Prinsip sepakat Pak Lurah tadi sudah kita terima proposalnya, tapi proposal itu setelah kita tindak lanjuti nggak ada gunanya lagi di saat Bapak Ibu juga nggak ada komitmennya. Jadi yang Ya. penting itu kan komitmen. Yes. Di Siap. saat program kita akan masuk, kami nyuwun komitmennya karena ini berkelanjutan. Tidak hanya ya ketemu sekarang ya ini. Prinsip nanti kita diskusi lagi ya Pak Matur Aslam nuwun, ini yes, desa siap. plannernya dan Iya. kalau tadi ada bagaimana kita akan membangun kerjasama dengan sate-sate Klathrak, sebetulnya kita tidak harus bikin display, mungkin bisa bekerja sama, produk kita ada di sana, dititipkan kerjasama. Secara bertahap lama-lama kita juga akan punya kedai sendiri. Jadi kan mengenalkan produk itu memang pemasaran itu memang mahal, paling mahal. Bagaimana kita mengenalkan produknya, kita tidak punya lapak tapi di meja-meja kita mungkin hanya cicipan, mungkin hanya bundling dengan produk apa. Nah ini mungkin gambaran-gambaran karena saat kita bangun kawasan atau kita bangun sebuah tempat yang kita pikirkan adalah bagaimana apakah ini akan dikunjungi atau enggak dan siapa yang akan mengelola. Jangan sampai setelah ada ini enggak ada yang mengelola, setelah menempati pun enteng-entengan. Oh ya ini jangan sampai ini terjadi, maka pikirkanlah, mari kita pikir bersama bagaimana kelembagaannya, bagaimana SDM yang akan di sana, regulasi dari Pak Lurah seperti apa, siapa yang berhak akan menempati di sana, kalau jumlahnya ratusan tempatnya nggak cukup kira-kira bergantiannya seperti apa, apakah satu lapak bisa 5 orang atau 10 orang. Kadang kita itu juga kalau minta teman UKM kalau untuk pameran, aduh kami nggak punya waktu, maka kami pun membuat pameran itu biasanya satu island bentuk pulau itu punya 5 UKM tapi jaganya bergantian biar yang kagungan yang lain gimana bisa fokus ke produksinya, tidak jaga semua yang PT-petan gitu. Tapi saat punya kesempatan untuk jaga pameran ya punya temennya juga dipasarkan, jangan hanya memasarkan punya kita. Itu juga edukasi di sana. Jadi mungkin itu Pak Lurah nanti kalau siap. tadi Ibu sangat luar biasa kan. Yang penting kan niatnya Pak. Modalnya itu kan Iya. niat itu tadi. Iya. Jadi Tapi yang coba penting kita buktikan direncanakan, gitu. Kita ya. buktikan kan gitu. Iya, betul. Komitmen direncanakan, ya. Sehingga nanti kalau sudah berjalan kita semuanya berkontribusi dan berkomitmen tadi ya. Iya. Mbak Laila terima kasih banyak, sekaligus juga terima kasih ini bajunya. Bajunya kok Sebentar, nggak belum bisa. belum ditek. Ini kata ngancing ya, bisa rasa dicopot. Ya memang di Wonokromo itu auranya bagus sekali untuk perekonomian karena kita duduk di sini tuh awet sekali ngobrolnya. Bu, mau pesen sate loro ngono kan wis sedeng nih tak jane. Pak Lurah bilang ini tuh nggak bisa jalan, nanti kita yang jalan ke sana ya. Oke, tepuk tangan dulu juga untuk para pelaku UMKM yang ada di sini yang luar biasa. Setelah ini langsung action ya ibu-ibu ya bapak ya. Jangan tunggu besok karena sudah disediakan dan kita berdua harus pamit karena mau nyate. Iya, kalau jadi nanti. Iya, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama dengan dana keistimewaan di Sarasan Sibakul karena kita semuanya punya waktu, punya tempat untuk menyemangati UMKM. Kita semangati bersama UMKM naik kelas Jogja Istimewa.
Thank you.